Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bisa lambaikan tangan, bisa kasih senyum satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Semua karena kasih dan setia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu Bapa. Kami menghormati pribadi-Mu Tuhan di tempat ini. Kami menghormati Engkau ya Aba. Kau kekasih jiwaku, Kau segalanya dalam hidupku. Mari umat Tuhan, buka mulutmu, buka hatimu, sembah Dia. Kau hadir di sini Tuhan, Kau hadir, Kau melawat setiap kami. Haleluya. Sebab itu mulut kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekatmu kami aman. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati kehadirannya pagi hari ini. Yesus Tuhan. Tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Agungkan nama Tuhan pagi hari ini. Muliakan nama-Mu, Yesus. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, Engkau hadir ya Aba. Engkau mulia Tuhan. Jiwa kami memuji-muji-Mu ya Aba. Jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Syaralabaralabaralabaralabaralabara. Buka hatimu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini ya Aba. Kami menghormati Engkau ya Tuhan.
sakit kami disembuhkan, kami yang terbelenggu kami dilepaskan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Engkau yang mendekap setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang mencurahkan kuasa-Mu dan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami ya Aba. Kami percaya segala beban saat ini ditanggalkan dalam nama Yesus. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya persilakan umat Tuhan untuk duduk. Gunung Kudus-Mu di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lamba yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lamba yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu,
Syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada buat setiap kami. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Irala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Oh, rara baba 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 sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang barala 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 barala. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku percaya
kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Katakan dalam Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam Yesus ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sorak-sorai bagimu Tuhan pagi hari ini. Jiwa kami memuji-muji Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Yang percaya dengan saya dan sepakat dengan saya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Buat setiap kita percaya, terima sukacita pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Segenap jiwa kami, segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Yang terima sukacita, mari bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama-sama katakan, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
hidup kita. Mari sama-sama dengan saya katakan dengan pujian ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan bersama, katakan sekali lagi, ku kan terbang, katakan ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagikan itu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi setiap jalan kami. Buat setiap yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan itu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama katakan, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Ini sorak-sorai umat-Mu Tuhan, sebab kami tahu janji-Mu kami aman di dalam Engkau. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom umat pemenang, puji Tuhan pagi ini kita boleh bersama-sama datang beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Bersama saya Ika, berikut HOG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GPI Istana Regency, Bandung. Jika Anda bisa mengubah cara berpikir Anda, apa yang ada dalam diri Anda, maka Anda akan melihat perubahan di luar Anda. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Mengingatkan bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Jumat 19 Juli jam 6:30 malam melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang akan diadakan besok Sabtu 20 Juli jam 6:30 malam di Inis Studio. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk ibadah. Tuhan mengingini kita untuk terus bertumbuh dan menjadi dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian
dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada pagi siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh sama-sama beribadah. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin ya. Kita juga akan bersama-sama memperkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gerejanya di tempat ini, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan semangat sama-sama katakan 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah pada pagi siang hari ini. Kami mau membawa doa-doa kami Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami. Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, Bapak dan Ibu rohani kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna dan Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu, orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, menyertai hamba-hambamu ini ya Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau yang menyertai ya Tuhan Yesus. Kau berikan kepekaan, ketajaman bagi hamba-hambamu untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka di dalam Engkau, terlebih di dalam menggembalakan umat-Mu ya Tuhan, membawa umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, menjadi umat yang siap ya Tuhan menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kami percaya Engkau yang menyediakan bagi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran Engkau berikan bagi hamba-hambamu ini, sehingga banyak orang dimenangkan melalui kehidupan hamba-hambamu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota di mana kami boleh ada Tuhan, kami boleh tinggal, kami boleh melayani ya Tuhan. Untuk kota Semarang, berkati pemerintahan di kota ini, pemerintahan yang takut akan Engkau ada di kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Kami tolak Tuhan rancangan-rancangan dari si jahat yang berusaha untuk memecah belah kota ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bahwa damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan, itu saja yang ada bagi kota kami, kota Semarang. Berkati setiap aspek yang ada di kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan bahwa kota kami mengalami penuaian ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah penduduk kota kami menjadi kota yang menjadi penduduk yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kota di mana kami boleh ada ini ya Bapa. Berkat-Mu Tuhan bagi kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta jajaran pemerintahan yang ada. Engkau memberkati ya Tuhan setiap mereka ya Tuhan. Mereka duduk dalam pemerintahan ya Tuhan. Takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau taruh dalam setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terlebih di masa-masa ini ya Tuhan, masa-masa transisi ya Tuhan Yesus. Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, sehingga nanti Bapak Presiden yang baru ya Tuhan boleh menjabat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati penduduknya ya Tuhan, berkati setiap aspek yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kami terus perkatakan bahwa Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya generasi Yeremia dibangkitkan hari-hari ini ya Tuhan, atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melihat Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Kami akan melihat Engkau bekerja, berkarya atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kebangkitan, kebangunan rohani ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi kerinduan kami untuk memiliki satu tempat ibadah yang permanen ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di waktu-Mu yang tepat itu Engkau akan menyediakan bagi setiap kami ya Tuhan satu tempat yang besar yang boleh dipakai untuk menjadi satu lumbung bagi penuaian jiwa-jiwa atas kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang
ajaib bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bukan melalui kata orang, tetapi kami sendiri akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh dan kami percaya ya Tuhan, Kau akan terus menambahkan jumlah bilangan di antara setiap kami, orang-orang yang diselamatkan boleh bersama-sama beribadah digembalakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah atas Yerusalem. Dan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami mau memberikan persembahan dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam hadirat Tuhan saya persilahkan duduk kembali. Kau Allah yang tidak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang memulihkan setiap kami Bapa. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak saya undang untuk bangkit berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lagu yang indah yang siang ini kita nyanyikan sama-sama. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Hanya satu hal yang membedakan kita sama Tuhan. Rindu ndak kita berubah? Rindu ndak kita mendekat sama Tuhan? Rindu ndak kita mengasihi Tuhan? Karena lagu ini indah buat kita semua, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Karya Tuhan tidak ada batasnya buat kita semua. Mari kita sama-sama merenungkan lagu ini. Dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat perubahan hidup kita. Supaya hidup kita bisa berbuah-buah untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu ini lagi. Dengan
dengan sepenuh hati kita, dengan kerinduan kita, bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku butuh Tuhan dalam segala dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan sepenuh hati kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita semua. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, buat kasih-Nya, buat pertolongan-Nya, buat anugerah-Nya yang indah buat kita semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena siang ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang mengasihi kami, punya Tuhan yang memberkati kami. Bahkan kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan duduk diam bersama-sama belajar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini, Engkau yang memberkati kami semua. Juga hamba-Mu, apa yang mau persiapkan tidak ada artinya tanpa kuasa Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat firman-Mu malam ini, pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat teman-teman tim musik. Ya, siang ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Yang saya ambil tema pada siang hari ini adalah berubah untuk berbuah. Ya, 2 minggu yang lalu isi saya sempat sampaikan di tempat ini bagaimana kita bisa berbuah. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berbuah bagi sesama kita. Ya, kita akan belajar sama-sama siang hari ini bagaimana kita berubah untuk berbuah. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya berubah. Apapun itu perubahannya. Ya, biasanya berubah itu sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Atau yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya. Jangan pernah terjadi perubahan itu bahwa yang sudah baik menjadi tidak baik. Itu jangan pernah terjadi. Tapi yang kita rindukan adalah apa? Yang pertama buat anak-anak Tuhan adalah mungkin selama ini kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ayo berubah jadi sesuatu yang baik. Kalau kita sudah memiliki sesuatu yang baik, rubah jadi sesuatu yang lebih baik.
Ya, kita baca sama-sama dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, tidak kebetulan kalau kemarin pagi yang ikut morning call, Ko Andri juga nyampaikan hal ini. Berubah, berubah, berubah. Ya, siang ini saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Ya, yang namanya berubah, perubahan itu paling gampang kalau kita ngomong sama orang lain. Ya, saya ngomong sama Tasya misalnya, kamu enggak boleh gini ya, harus gini. Itu gampang. Ya, tinggal Tasya mau enggak. Tapi yang paling susah adalah apa ngomong sama diri kita. Misalnya nih kita punya kebiasaan pagi, katakan bangun jam 6 misalnya. Saya punya cita-cita nek bisa bangun jam 5 atau mungkin lebih pagi lagi. Itu sesuatu yang berat buat kita lakukan. Karena apa? Terbiasa melakukan sesuatu. Ternyata kebiasaan itu tidak baik. Harus berubah. Ya, karena apa? Kita mungkin punya jam morning call tiap Selasa, Kamis, Sabtu itu jam 6. Tidak mungkin kita bangunnya jam 6. Pasti kita pengen bangun lebih pagi supaya apa? Kita tidak telat ngikuti. Ya, bangun jam 5, persiapan, mungkin ada yang mandi, ada yang olahraga, jam 6 kurang sekian kita udah siap di depan. Mungkin laptop kita, mungkin handphone kita masing-masing. Supaya apa? Kita tidak terlambat. Itu namanya perubahan. Dan yang paling sulit adalah merubah diri kita sendiri. Ya. Apalagi kalau kita mempunyai kebiasaan yang tidak baik, menjadi yang baik. Butuh effort, butuh kemauan, butuh proses. Dan kadang prosesnya tidak sedikit. Ya. Seperti ulat. Kalau mau jadi sesuatu yang baik menjadi kupu-kupu butuh proses. Ya. Ulat yang mungkin buat kita medeni, kita takut mungkin, tiba-tiba jadi kepompong. Kesannya mati. Tapi suatu saat dia berubah. Jadi sebuah kupu-kupu, seekor kupu-kupu. Ya, dan kebanyakan yang namanya kupu-kupu itu sayapnya masih bagus. Ya, butuh proses, butuh sesuatu yang harus kita lalui. Ya, dan kadang sesuatu yang kita lalui itu kadang menyakitkan. Ya, kayak kalau kita tahu mutiara, ya, di dalam laut digesek-gesek pakai pasir dan rasanya sakit banget. Ya, kita aja mungkin kalau kaki kita kena kerikil kecil rasanya sakit. Griseni gitu loh, pengennya ndang disuruh pergi. Ya, sama dengan mutiara. Kalau ingin jadi mutiara yang bagus, mutiara yang baik, mutiara yang harganya mahal, butuh proses. Ya, kayak kita punya mata nek keliliben, barang kecil aja rasanya sakit banget. Rasanya enggak enak. Mau lihat sesuatu rasanya enggak enak. Ya, itulah perubahan. Ya, tapi itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dikatakan firman Tuhan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ini yang Tuhan mau buat kita semua, harus mau berubah. Supaya apa? Kita berbuah. Ya. Berapa contoh di Alkitab? Ya, contoh Saulus. Saulus bisa jadi Paulus karena apa? Dia bertobat. Dari yang dulunya tidak senang orang Kristen, mungkin membunuh orang Kristen, mencelakai orang Kristen, tiba-tiba Tuhan rubah. Makanya Tuhan rubah jadi namanya Paulus. Ya. Mungkin kalau dia tetap Saulus, dia akhirnya tidak bikin bagian dari Alkitab Perjanjian Baru yang segini banyak. Tapi itulah Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas kayak lagu tadi katakan. Tak terbatas kuasanya, tak terbatas kasihnya, dan tidak pernah habis kasih Tuhan. Ya, contoh pertama Saulus. Contoh yang kedua, kalau kita lihat Simon, pada saat mau dipanggil Tuhan untuk jadi murid-muridnya, dia adalah penjala ikan. Ya, nyari ikan di laut, di sungai mungkin. Tapi pada saat dia dipanggil jadi murid Tuhan, diberi nama Petrus, ya akhirnya apa dikatakan firman Tuhan? Menjadi penjala manusia. Ya, dua contoh di Alkitab di Perjanjian Baru. Bagaimana seseorang berubah.
menjadi murid Yesus. Dan akhirnya apa? Berbuah-buah. Dan buahnya lebat. Ya. Saya percaya kita semua ingin hidup kita ini menjadi terang ya, kayak tema kita. Bangkit menjadi teranglah. Ya. Yang namanya pembaharuan budi, ya, saya baca di KBBI, di sana dikatakan pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui dan melakukan kebenaran secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Ya, pembaharuan budi, ya, budi kita yang dirubah. Ya, dikatakan di sana dimulai dari memasukkan kebenaran. Berarti apa? Kita harus ngerti nih, kebenaran apa yang kita butuhkan untuk berubah. Kemudian yang kedua, setuju akan kebenaran itu. Kita ngerti kebenaran, kita menyetujui itu bahwa itu benar, ya. Dan yang ketiga adalah melakukan. Ya, seperti kita belajar firman Tuhan. Kita tidak hanya ngerti firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kita ngerti firman Tuhan, kita menyetujui bahwa itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga apa? Melakukan. Ya. Secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Akan menghasilkan sesuatu. Artinya apa? Berbuah. Ya, berbuah-buah lebat. Kalau kita punya tanaman di rumah, yang namanya tanaman itu berbunga aja kita udah seneng. Karena yang namanya berbunga otomatis apa? Sebentar lagi pasti berbuah. Ya, saya di depan rumah kebetulan punya tanaman yang tinggi itu, sing dipotong-potong terus itu apa? Anting putri. Ya, itu kan kalau itu berbunga ternyata wangi. Ya, saya pernah malam-malam ini bau apa sih? Kok wangi-wangi kayak gini, kayak bau-bau sesuatu yang horor. Tapi ternyata apa? Itu bunganya dari pohon itu. Berbunga aja udah kita seneng. Apalagi apa? Berbuah. Ya, ayo kita lakukan firman Tuhan ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya apa? Kita bisa ngerti bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah yang utama dalam hidup kita semua. Ya, pada saat kita mau berubah, apa yang kita butuhkan? Ya, yang paling utama adalah apa? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita pasti tidak kuat. Yeremia 17 ayat 5, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan keras katakan sama kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mau berubah, pakai kekuatan kita pasti tidak bisa. Pasti kita tidak sanggup, karena apa? Melakukan firman Tuhan itu kadang berat. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu kadang berat buat kita. Makanya kenapa firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia. Tapi apa? Ayo andalkan Tuhan. Seperti Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, ngomong sama Tuhan, Tuhan saya lo punya kebiasaan jelek. Sepele misalnya. Tuhan saya pengen bangun lebih pagi nih. Jam 5 saya pengen bangun supaya apa? Ikut morning call enggak telat. Mungkin kalau kita kerja enggak telat. Saya butuh Tuhan. Bangunkan saya tiap pagi. Ya, firman Tuhan ngomong, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ya. Bahkan yang Tuhan janjikan sama kita, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Kadang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita, Tuhan kasih buat kita semua. Tuhan berikan buat kita semua. Ya, secara ajaib. Ya, makanya firman Tuhan katakan, hal-hal yang tidak kau ketahui. Seperti lagu tadi katakan, kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Itulah Tuhan kita, yang penuh kasih, penuh sayang buat kita semua. Ya, kita semua pengen bahwa seperti doa kita setiap saat, Tuhan kami mau punya tempat permanen. Ya, ayo rutin ngomong sama Tuhan nih. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sediakan dimanapun tempatnya, kapan waktunya, pasti Tuhan sediakan. Asal apa? Kita setia. Dan kita juga mau berubah. Ya, menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, yang namanya berubah
Tuhan tidak minta apa? Keterampilan kita, pinter, cakep, kaya. Tuhan tidak minta itu. Tuhan hanya minta satu, mau enggak kita berubah? Mau enggak kita berubah? Ya, bukan apa-apa, bukan apapun. Kalau toh kita Tuhan, saya enggak punya apa-apa. Nek Tuhan mau pakai, Tuhan bisa. Seperti Petrus, hanya sebatas penjala ikan, nelayan. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saulus, bagaimana dia menjadi pembenci orang Kristen, tapi Tuhan mau pakai. Kita pun sama, siapa kita? Siapapun kita saat ini, Tuhan bisa pakai. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi terang. Ya. Minggu lalu kami keluarga bersama tim dari Wonosobo sama-sama ke SICC untuk mengikuti Everyone Asia. Saya melihat segitu banyak anak muda. Karena apa? Mereka generasi Yeremia yang Tuhan mau pakai. Mereka adalah pemimpin di masa depan. Ya, hampir satu SICC sekitar 12.000 itu penuh. Hanya pojok-pojok yang tidak penuh. Dan kebanyakan adalah anak-anak muda. Ya, generasi Yeremia. Ya, makanya saya berharap teman-teman di sini kalau suatu saat ada lagi, ayo ikut. Jangan kalah sama yang jauh-jauh. Ya, luar pulau, luar negeri aja beberapa ikut. Ya, karena apa? Kita melihat kegerakan anak-anak muda saat ini luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau pakai. Ya, seperti Israel. Mereka yang lahir di Mesir, akhirnya apa? Di tengah jalan, firman Tuhan katakan kamu tidak bisa masuk. Karena apa? Kamu adalah periode lama yang tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan pengen yang hidup di lahir di perjalanan itulah yang masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian. Kita pasti pengen suatu saat Tuhan datang, kita semua diangkat sama Tuhan. Tapi kita butuh apa? Berubah. Ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ayo nih, tiap hari kita pasti beraktivitas. Ya, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang apapun aktivitas kita setiap hari. Ada yang melayani Tuhan. Ingat firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap hati. Kalau saya kerja, saya pengen hari ini punya target. Targetnya ini tercapai. Karena kalau kita tidak punya target, akhirnya apa? Kita kerja sepenak dewe. Ya. Kayak saya nih misalnya, saya kerja jadi Grab, sopir Grab gitu ya. Saya pengen hari ini dapat uang sekian. Supaya apa? Saya bisa nyukupi untuk kebutuhan rumah. Untuk membayar ke kantor. Karena kalau itu kurang ya saya nombok. Ya, jadi tiap pagi harus punya target. Saya pun sama, hari ini saya mau kemana, hari ini saya mau kemana. Makanya saya sama teman-teman kadang buat planning, minggu ini hari ini mau ke sini, hari ini mau ke sini, hari ini mau ke sini. Seminggu itu ditata. Ya, supaya apa? Kita ngejar firman Tuhan ini. Lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan itu seperti itu Tuhan. Kalaupun kita kerja, kerja buat Tuhan. Bukan untuk teman-teman kita, bukan untuk atasan kita, bukan untuk owner kita. Tapi lakukan semua itu buat Tuhan. Karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, kalau kita kerja dengan baik, saya yakin dimanapun kita berkarya, apalagi kita yang melayani Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa kita. Tinggal mau enggak kamu berubah, mau enggak kamu melayani dengan sepenuh hati. Sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi yang Tuhan butuhkan apa? Kemauan kita. Perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Ya. Makanya setiap hari ayo nih cari hadirat Tuhan. Ya, setiap waktu, setiap saat carilah hadirat Tuhan ya. Seperti kemarin minggu lalu kita berangkat ke Rebu pagi, Rebu malam udah ikut ibadah, Kamis seharian ikut ibadah, Jumat seharian ikut ibadah. Rasanya apa? Seneng. Ya, menerima sesuatu yang baru yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar.
Ya. Kalaupun harus lari-lari karena apa, cari tempat waktu kita datang. Ya. Kadang jauh dari mimbar, tapi rasanya enak apa? Dengan firman Tuhan, bisa nyembah sak penak-penake, sepuas-puasnya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa datang, tidak bisa hadir, bisa buka webnya. Karena sampai hari ini, moga-moga dibuka terus. Ya, semua ibadah, mulai dari pembukaan sampai workshop-workshopnya dibuka semua. Kita bisa belajar dari situ. Ya, bisa muji Tuhan, nyembah Tuhan lewat segala yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Karena apa? Luar biasa, enak. Itulah Tuhan. Karena apa? Kita butuh hadirat Tuhan. Ya, pada saat kita mencari hadirat Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, selalu belajar firman Tuhan. Ya. Mazmur 130 ayat 5-6 katakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Ayo, miliki kerinduan akan Tuhan. Miliki kerinduan akan hadirat Tuhan apa lewat firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Ya, bersyukur kalau di kul tempat saya selama ini ada Pak Robi, ada Cimeni yang hari ini datang, ada Ci Lia. Kita setiap hari bisa baca firman Tuhan. Ya, Pak Robi udah sampai mana ya Pak Robi ya? Amsal berapa? Amsal apa pengkhotbah ya? Pengkhotbah ya, puji Tuhan. Ya, istri saya juga udah jalan terus ya. Ayo baca terus firman Tuhan supaya apa? Kita ngerti, gali firman Tuhan. Saya juga rindu semua, ayo setiap hari sempatkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan karena dikatakan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Luar biasa firman Tuhan kalau kita mau belajar. Setiap hari. Mau pagi, siang, malam. Bahkan firman Tuhan katakan, ayo renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Pakai waktu kita, ada waktu longgar, baca firman Tuhan. Sekarang enak toh, baca firman Tuhan, enggak usah bawa Alkitab sung kandel-kandel itu ya. Cukup dengan gadget kita masing-masing, tinggal buka. Nah, semua ayat ada di situ. Tinggal kita baca. Sekali lagi, tinggal mau enggak kita berubah. Mau enggak kita mencari Tuhan setiap hari. Ya, Mazmur 119 ayat 167, 169 dikatakan, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Biarlah teriak aku sampai ke hadapanmu ya Tuhan dan berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Ya, dengan kita baca firman Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca. Ya, tadi yang namanya pembaharan budi kan dikatakan membaca, meyakini dan melakukannya. Seperti kita baca firman Tuhan. Tuhan, saya baca firman Tuhan dikatakan, biarlah teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Kita percaya itu firman Tuhan, ayo lakukan. Ya, tuh firman Tuhan akan memberikan pengertian buat kita semua. Roh Kudus akan membantu kita. Kalau kita dengar Tuhan, ini maksudnya apa ya? Ya, tinggal berseru sama Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mencari hadirat Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, lewat doa kita. Ya. Kita tiap hari pasti nyembah Tuhan, ya. Doa, pujian, penyembahan seperti yang pagi ini juga kita lakukan. Di morning call pun sama, ada doa, pujian, penyembahan. Ya, makanya saya minggu lalu waktu di SICC seneng. Karena apa? Dari pagi sampai malam ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Bahkan setelah acara kita selesai pun ada menara doa sampai pagi. Ya, waktu itu kita juga enggak ikut karena apa? Capek. Ya, butuh istirahat karena besok paginya masih ada acara. Malamnya ya terpaksa kita enggak ikut. Harusnya ada waktu itu menara doa mulai jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Full, enggak pernah mandek. Ya, ayo kita lakukan tiap hari. Ya, firman Tuhan katakan di Mazmur 40 ayat 3, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita biasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut dan percaya. Itu yang Tuhan mau. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Jadi berkat buat orang lain. Ya, saya di mobil mesti nyediani flash disk untuk dengerin firman Tuhan, dengerin pujian. Karena apa? Di jalan pun kita bisa lakukan itu. Nyembah Tuhan, biar kita enggak, dalam tanda kutip, enggak ngantuk kalau kita nyetir. Enggak bosan ada waktu kita berjalan dengan jarak yang jauh. Ya kayak kemarin ke Jakarta, saya berangkat jam 6 pagi, sampai Sentul kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore. Itu enggak dengerin musik ya rasanya bosen ya. Pak Robi juga berapa kali ke Jakarta naik mobil ya Pak Robi ya. Nek enggak dengerin apa-apa gitu lah bosen banget ya. Rasanya pengen mandek, pengen istirahat, pengen tidur gitu ya. Ya, tapi itu yang kita lakukan. Ayo belajar lewat doa, pujian dan penyembahan kita. Ya, Mazmur 109 ayat 30 katakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji Tuhan di tengah orang banyak. Lakukan itu dimanapun kita. Kerjakan itu dimanapun kita. Ya, mungkin yang kita kerja di kantor pun kita bisa nyembah Tuhan. Dengerin musik. Ya. Supaya apa? Jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi dua hal. Kalau kita mau nyari hadirat Tuhan, kita harus yang pertama belajar apa? Cari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tiap hari. Ya, saya ngikuti gemar baca Alkitab. Perjanjian baru itu kurang lebih 3 bulan, perjanjian lama itu kurang lebih 5-6 bulan. Itu kalau sehari 3 pasal. Ya, jadi setahun kita bisa ngabisin 1 buku Alkitab. Ya, udah 3-4 tahun ini saya ikut. Ya, ayo cari Tuhan lewat apa? Mencari hadirat Tuhan lewat salah satunya baca firman Tuhan. Kemudian yang kedua lewat doa, pujian dan penyembahan kita semua. Ya, kayak perjalanan Israel. Pada saat Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita baca di Keluaran 33 ayat 15 yang dari King James Version di sana dikatakan, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Ya, lebih jelas kalau kita baca lewat yang King James Version, karena kalau di bahasa Indonesia dikatakan di sana, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, lebih jelas yang King James Version, karena dikatakan di sana, kalau tidak ada hadiratmu yang menyertai aku, kami tidak akan berangkat. Ya, Israel pun butuh hadirat Tuhan, sama dengan kita. Pada saat kita perlu hadirat Tuhan, kita akan bisa berubah untuk berbuah bagi sesama kita. Ya, karena apa? Yang namanya Israel itu pada saat perjalanan, kenapa Tuhan buat 40 tahun supaya Israel bertobat. Ya. Bahkan di tengah perjalanannya pun dia 2 kali sempat pengen balik ke Mesir. Karena apa? Mesir lebih enak, Mesir lebih nyaman menurut mereka. Ya, yang pertama di Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ya, pengennya keluar dari Mesir, tapi di tengah jalan pengen balik. Tidak mau ngalami perubahan. Karena apa? Merasa lebih nyaman di sana. Sampai sana dikatakan, lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ya, ibaratnya saya mau berangkat ke Jakarta, sudah sampai Bekasi, ora sido balik maneh. Karena apa? Bayangke di Jakarta wis ra enak. Ya. Bayangke Jakarta itu apa? Polusinya banyak. Kemacetannya seperti itu. Ya mungkin kalau kita jalan dari sini sampai ke rumahnya Pak Robi mungkin hanya butuh waktu 10 menit. Tapi kalau ini kondisi Jakarta bisa setengah jam lebih ya Pak Robi. Kadang 1 jam bisa ya Pak Robi ya. Kalau ke Jakarta. Ya. Udah bayangkan segitu akhirnya apa? Wis balik wae lah. Itu yang dialami umat Israel. Yang kedua di Bilangan 14 ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ada 2 ayat yang kenapa bangsa Israel sampai dibuat Tuhan muter 40 tahun. Karena apa?
sambat, ngeluh. Pengen balik wae. Nggak usah nyebrang. Nggak usah ke tanah Kanaan. Udah pulang aja ke Mesir. Padahal di Mesir mereka menjadi budak. Mereka kerja paksa. Tapi itulah orang yang tidak mau berubah. Sekarang pertanyaan buat kita, pengen enggak kita seperti orang Israel? Udah mau dikasih Tuhan sesuatu yang baru, tapi enggak mau. Akhirnya apa? Pengen balik. Ya, memang pada akhirnya Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi tidak semua mereka sampai ke sana. Hanya orang-orang yang berkenan sama Tuhan yang bisa. Ya, makanya dikatakan menurut pembarangan Israel Mesir lebih baik. Sekarang buat kita, mana yang lebih baik? Cara pandang kita kah atau cara pandang Tuhan? Karena yang nama manusia seringkali cara pandang kita adalah lebih baik menurut kita. Tapi belum tentu Tuhan ngomong itu lebih baik. Ya, Bapak Gembala sempat sampaikan, yang namanya jawaban Tuhan itu bisa tidak, bisa iya, atau bisa bukan yang itu. Karena apa? Kadang kita memakai cara pandang kita, menurut kita yang baik ini, padahal mungkin menurut Tuhan bukan. Pasti ada yang lebih baik. Ya, makanya Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ingat benar firman Tuhan ini kalau kita mau berubah. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apapun masa lalu kita, kalau memang itu tidak berkenan sama Tuhan, tinggalin. Jangan diingat-ingat. Atau mungkin kita pernah gagal. Dulu saya sekolahnya bolos. Kalau ngerjain ujian, nyontek. Tinggalin. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Cari perkenanan Tuhan, cari hadirat Tuhan. Supaya apa? Kesana kita bisa jadi lebih baik. Terutama apa? Kesana kita bisa berbuah. Ya. Yang namanya berubah harus benar-benar dari hati kita. Ya. Bapak Gembala pernah katakan harus disengaja, diniati. Karena kalau tidak diniati, tidak disengaja dari diri kita, atau mungkin itu adalah kemauan dari orang lain, kadang tidak bertahan lama. Mungkin sekarang berubah, tapi perjalanannya waktu balik mana? Seperti Israel tadi. Udah dikeluarkan dari Mesir, bahkan melihat mujizat, ya, bisa nyebrang laut tanpa basah kuyup, tanpa berenang. Itu sebenarnya tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai. Ada awan dan tiang api setiap waktu. Tapi tetap aja Israel masih sambat. Pengen balik, man. Ayo buat kita semua nih. Miliki hati yang mau berubah. Ya. Jangan ingat-ingat masa lalu. Tinggalkan itu. Pandang ke depan bahwa apa? Tuhan punya sesuatu yang baru buat hidup kita semua. Ya. Karena apa? Pada saat kita mau cari hadirat Tuhan setiap saat, ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Bukan hanya buat kita, termasuk juga buat anak cucu kita semua. Ya, kalau kita belajar dari kisahnya Henoh, ya, di Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan di sana, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Dan Henoh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kisah yang luar biasa dari Henoh. Tidak mengalami meninggal, karena apa? Diangkat sama Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, yang Henoh sudah lakukan apa? Hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Selalu mencari hadirat Tuhan.
Berarti hidup kita apa? Selalu mencari firman Tuhan dan tinggal dalam doa, pujian dan penyembahan. Ya, bahkan di Ibrani 11 ayat 5 dikatakan di sana, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Seorang yang berkenan kepada Allah, yang sangat dikasihi Tuhan, akhirnya apa? Diangkat, tidak mengalami kematian. Ya. Yang namanya kematian itu mungkin sesuatu yang tidak enak. Berpisah dengan seseorang yang kita kasihi. Ya, seperti ini kebetulan ibunya istri saya ada di sini. Sekian tahun yang lalu, tahun 2015 ya, Eyang Kakung dipanggil Tuhan. Rasanya berat. Kok masih dalam pelayanan kok sudah dipanggil Tuhan? Rasanya enggak enak. Karena harus berubah. Yang selama ini mungkin saya punya kakung, anak-anak punya kakung, istri saya termasuk ibu mertua saya punya suami, akhirnya apa? Harus sendiri. Ngalami perubahan yang tiba-tiba. Ya. Harus menyesuaikan diri, makanya apa? Kita ngandalin Tuhan, Tuhan, nek memang ini waktu Tuhan, Tuhan ambil. Dan buat hidup kami lebih indah. Kalaupun enggak bersama lagi. Ya, berubah itu sesuatu yang tidak enak. Apalagi kalau perubahan itu ditinggalkan, berpisah dengan orang yang kita kasih sama-sama. Tapi itulah yang terjadi di dunia ini. Ada waktunya kumpul, ada waktunya berpisah. Tapi yakin bahwa suatu saat kita pasti bertemu lagi. Kumpul lagi di surga. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita semua. Ya, contoh Henokh. Seorang yang bergaul kali sama Tuhan. Akhirnya berkat yang diterima apa? Ya, Kejadian 5 ayat 25, saya bacakan selanjutnya. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lameh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lameh, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Henokh, ya, punya anak Metusalah, punya cucu Lameh, punya buyut Nuh, ya, sesuatu yang luar biasa apa? Dari berarti apa ini? Yang buyut berarti ya, punya buyut yang luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan anak cucumu tidak pernah meminta-minta, itu adalah berkat Tuhan. Asal apa? Kita mau bergaul karib sama Tuhan. Berubah dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik supaya apa? Kita berbuah lebat. Ya. Contoh Henokh. Ya. Dari orang yang bergaul sama Tuhan bahkan dia diangkat tidak mengalami kematian. Anak, cucu dan semua keturunannya diberkati Tuhan. Ya, kita pun rindu, saya percaya bahwa kita rindu mengalami itu semua. Karena apa? Tuhan punya janji buat kita semua. Yang pertama, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Ini yang berbuat buat kita. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita mau berubah dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang baik. Minta hadirat Tuhan setiap hari. Supaya apa? Janji Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Berarti apa? Tiap hari cari firman Tuhan. Dan berkat yang lain katakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Sangat indah kalau kita punya anak yang melayani Tuhan. Nantinya punya cucu yang melayani Tuhan. Rasanya enak, ada Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua di Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkat atas anak cucumu. Ya. Mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tanah yang kering. Kalau kita sebagai petani, ya, kita pasti pengen tanah kita subur. Ya, nek tanah yang subur kita pasti cari cara bagaimana saya bisa ngalirin air
Supaya apa? Saya bisa nanam nih. Misalnya kita petani padi, kita butuh padi untuk ngairi sawah dulu sebelum kita nanam benih-benihnya. Itu aja kadang pada saat bertumbuhnya padi, kadang kena hama. Kadang ada hujan lebat, mau panen, ambruk semua. Ya, ngalami proses yang tidak enak. Ya, saya di rumah di belakang rumah punya taman kecil. Dulu kami tanam kaktus. Ya. Pada waktu awal ditanam kaktusnya bagus. Ya, tapi berjalannya waktu ternyata apa? Bagian bawahnya busuk, akhirnya tidak bisa tumbuh. Ya. Saya tanya sama yang nanam waktu itu, coba Pak dipotong. Akhirnya kaktusnya dibelah dua, tak potong. Ya. Ternyata ujungnya itu juga ada yang busuk, akhirnya ujungnya dipotong. Itu misalnya kita manusia yang dilakukan sampai itu sama Tuhan rasanya sakit. Ujungnya dipotong. Kok eman ya? Tapi itu yang harus dilakukan supaya apa? Tidak merembet ke hal yang lain. Tidak mempengaruhi satu batang utuh itu jadi busuk. Ya, setelah dipotong, kita tunggu kering, saya sama istri nanam lagi, dikasih di pot. Sekarang dari yang dulu runcing yang tak potong ternyata keluar daunnya, keluar bijinya. Dan sekarang jadi lagi anak kaktus, baik lagi. Ya, mengalami proses yang tidak enak. Tapi kita nikmati dengan sukacita. Ya, minggu lalu waktu kita pulang dari Jakarta sempat mampir ke Selawi tempatnya Pak Yabes. Kesaksian yang indah dari Bu Yabes. Ya, karena Bu Yabes sakit diabetes, akhirnya apa? Sebelah kakinya dipotong. Tapi yang jadi berkat buat kita apa? Pada saat dipotong, kakinya harus diputus, imannya tetap dalam Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Kalaupun kaki kanan apa kiri ya? Kiri ya. Bagaimana rasanya kalau kita yang dipotong kaki kirinya, tidak punya kaki. Tapi Bu Yabes tetap, saya harus tetap melayani Tuhan. Kalaupun harus dipotong. Tetap Tuhan punya cara untuk pakai saya melayani Tuhan. Itu yang benar-benar jadi berkat buat kami semua yang waktu itu mampir semua ke tempatnya Pak Yabes. Ya, gembala dari GBI Slawi. Begitu kuatnya beliau, akhirnya apa? Sekeluarga tetap bersuka cita, bersyukur karena apa? Mama tetap kuat. Termasuk jemaatnya. Bu gembala kuatnya segitu ya. Padahal kakinya yang namanya kita punya tubuh lengkap, dipotong, dikurangi. Mestinya kita sampai stres. Duh kok piye toh ya Tuhan, aku yang melaku piye. Apalagi kayak olahragawan. Mungkin teman-teman sering kali lihat di YouTube, ada pelari yang kanan kirinya cacat, tapi dia tetap lari. Dengan tambahan kaki palsu. Bu Yabes pun akan melakukan itu. Tetap melayani Tuhan, pakai cara apapun yang Tuhan mau pakai. Ya inilah buat kita. Ayo nih, janji Tuhan ada buat kita. Termasuk juga janji buat anak cucu kita. Tinggal kita mau enggak berubah untuk kita menjadi buah. Berbuah lebat bagi lingkungan kita. Seperti pohon yang kering kita patahkan, kita buang. Masuk dalam api. Tapi apa? Pasti akan tumbuh tunas yang baru. Seperti saya punya kaktus, tak potong. Tapi apa? Tumbuh tunasnya. Dan sekarang bagus. Kita pun akan jadi berkat seperti itu. Asal kita apa? Sekali lagi mau berubah. Pada saat kita berubah, jangan andalkan kekuatan sendiri. Cari hadirat Tuhan setiap hari. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Lewat doa, pujian, dan penyembahan kita semua. Saya yakin berkat Tuhan tadi dua hal, anak cucunya akan perkasa di bumi, dan yang kedua, aku akan mencurahkan rohku ke keturunanmu, berkat atas anak cucumu, dan juga hujan lebat di atas tempat yang kering. Tempat yang kering akan dialiri oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kesegaran buat kita semua, asal apa? Kita mau berubah. Jangan kembali ke masa lalu seperti Israel, pengen balik ke Mesir. Pandang terus ke depan. Kalaupun harus berjalan 40 tahun, semua bisa selesaikan. Sampai ke tanah perjanjian.
Amin. Itu firman Tuhan pagi ini. Saya undang teman-teman dari musik. Kita akan nyanyikan lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Lagu yang indah buat kita semua. Tuhan tidak punya batas untuk menolong kita. Kita nyanyikan lagu sama-sama. Mari kita berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Siang ini kita sama-sama belajar banyak hal yang sudah kita lakukan masa lalu kita. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya kita semua ingin sesuatu yang berubah. Tuhan udah menyediakan sesuatu yang baru di masa depan kita. Tinggal kita mau enggak kita melangkah. Jangan pernah seperti bangsa Israel. Tuhan udah kasih berkat yang indah. Tapi pengennya malah justru balik ke Mesir. Kita sebagai umat Tuhan, ayo miliki kerinduan yang dalam untuk pandang ke depan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Jangan kembali ke masa lalu, tapi pandang ke depan. Karena masa depan yang indah seperti yang dialami Henokh. Tuhan memberkati sehingga tidak mengalami kematian. Tuhan angkat ke surga, bahkan anak cucunya diberkati Tuhan. Semuanya dalam kasih Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Cari hadirat Tuhan setiap hari. Cari hadirat Tuhan setiap waktu. Lewat pengenalan kita firman Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan kita semua. Bapa, kami rindu Tuhan lewat firman-Mu siang hari ini. Kami belajar bahwa hidup kami harus berubah. Kami harus merubah untuk pembaharuan budi kami bisa lebih baik. Sehingga hidup kami semakin mengenal Tuhan. Semakin melakukan firman Tuhan. Dan setiap waktu dalam hidup kami mengalami hal yang indah. Bahkan bukan hanya kami sendiri yang mengalami. Anak cucu kami pun akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Tuhan yang pegang kendali anak hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini firman-Mu dan kami meyakini berkat yang indah akan kita terima. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di
musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hidupku, caramu menuntutku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hidupku. Kau menuntun kami, caramu menuntutku, tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau terus menginginkan setiap kami Tuhan, bahwa kehidupan kami terus berubah sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan arahan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami terus berjalan di dalam kehidupan kami, berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh mengalami perubahan dan kehidupan kami akan menghasilkan buah-buah yang nyata bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Yahya yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupannya ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya ya Tuhan. Apa yang dilakukan boleh berhasil ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kehidupannya boleh menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkannya ya Tuhan Yesus, dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, mari angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.